Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Janutami Putri. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah penemuan hukum Newton 1, 2, dan 3. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Hukum Newton 1, 2, dan 3 merupakan salah satu buah karya fisika klasik yang terus dipelajari hingga hari ini. Di bangku SMA, hukum Newton tetap diajarkan meski kurikulum telah berkali-kali mengalami perubahan. Perkembangan fisika tidak bisa dilepaskan dari peran para fisikawan. Mereka inilah yang membuat fisika terus berkembang sehingga misteri-misteri yang ada di alam semesta bisa terpecahkan. Salah satunya adalah Sir Isaac Newton. Beliau merupakan seorang penemu hukum Newton dan gravitasi bumi yang sampai saat ini semua perhitungannya dalam ilmu fisika masih relevan dan digunakan. Bahkan menjadi salah satu bidang keilmuan yang banyak dipelajari. Sir Isaac Newton memulai sekolah ketika tinggal bersama neneknya di desa, dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham dan menjadi anak terpandai di sekolahnya. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton menganyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja. Namun, Newton terlihat tidak menyukainya. Tapi pada akhirnya setelah meyakinkan keluarganya, Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai memuaskan. Pada usia 18, dia masuk Universitas Cambridge. Disitulah Newton menyerap ilmu pengetahuan dan ilmu matematika secara cepat melakukan penyelidikan sendiri. Antara umur 21 hingga 27 tahun, ia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian merubah dunia. Pada pertengahan abad 17 adalah periode pembenahan ilmu pengetahuan teropong bintang. Pada abad itu telah merombak seluruh pendapat tentang ilmuwan perbintangan. Penggunaan teropong bintang, penemuan baru untuk penelitian astronomi oleh dia telah merevolusionerkan penyelidikan di bidang itu, dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini telah terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, ia menulis buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya. Dijelaskan bahwa benda akan ditarik ke bawah karena gaya gravitasi. Kemudian ia mengembangkan teori kalkulus. Ia merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan tentang gerak melingkar dari hukum Kepler. Ia memperluas hukum tersebut dengan beranggapan bahwa suatu orbit gerak melingkar tidak harus berbentuk melingkar sempurna. Ia menemukan spektrum warna ketika ia melakukan percobaan dengan melewati sinar putih pada sebuah prisma. Ia percaya bahwa sinar adalah kumpulan dari partikel-partikel. Ia juga mengembangkan hukum tentang pendinginan yang didapatkan pada teori binomal dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum. Ia menjelaskan tentang gerak, yaitu 1. Hukum 1 Newton yang menjelaskan mengenai kelembaban, yaitu jika benda itu diam maka akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika gaya yang diberikan itu sama dengan 0. Yang kedua ada hukum 2 Newton, menjelaskan mengenai gaya massa dan percepatan. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Ketiga, ada hukum 3 Newton berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Ketika suatu benda memberikan gaya pada kedua, maka benda kedua juga akan melepaskan gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan gaya pertama. Dirumuskan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Ada pula gravitasi. Pada gravitasi ini, Newton menemukan
Ya, ketika duduk di bawah pohon apel, kemudian sebuah apel terjatuh, pada saat itu pula ia menyimpulkan bahwa apel yang terjatuh itu dipengaruhi oleh gravitasi. Dapat disimpulkan bahwa penemuan Sir Isaac Newton sangat berpengaruh bagi perkembangan dan perubahan dunia karena merupakan ilmu dasar dalam ilmu fisika yang segala aspek erat kaitannya dengan ilmu yang ia temukan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.